Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, berencana itu keren. Perkenalkan, kami dari Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Batang akan membawakan materi mengenai mempersiapkan generasi berkualitas, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Mengapa kita memerlukan generasi yang berkualitas? Indonesia sedang bersiap untuk menyambut bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah di mana penduduk usia muda lebih banyak jumlahnya dibandingkan penduduk usia ketergantungan. Artinya akan semakin banyak dibutuhkan lapangan pekerjaan dan juga akan menjadi aset bagi pembangunan bangsa. Sayangnya, Indonesia masih dihadapkan dengan banyaknya permasalahan gizi yang harus dihadapi. Salah satunya adalah stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Komponen penanggulangan stunting ada 3, pola asuh, pola makan, dan sanitasi. Periode emas 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Lalu, sejak kapan menyiapkan generasi yang berkualitas? Calon pengantin harus memahami 10 dimensi kesiapan berkeluarga yang meliputi kesiapan usia, kesiapan fisik, kesiapan finansial, kesiapan mental, kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan moral, kesiapan interpersonal, keterampilan hidup, dan keterampilan intelektual. Bagi calon pengantin juga bisa mendownload aplikasi LC-Mil, elektronik siap nikah dan siap hamil. Aplikasi ini bisa didownload di Play Store dengan alamat ini. Aplikasi LC-Mil berisi screening kesehatan calon pengantin dan nantinya kamu bisa mendapatkan sertifikat LC-Mil. Selain itu, di dalam aplikasi LC-Mil kita juga bisa mendapatkan edukasi mengenai masa kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Untuk calon pengantin, usia menikah yang ideal menurut BKKBN adalah 25 tahun bagi pria dan 21 tahun bagi wanita. Apa saja yang harus calon pengantin ketahui tentang kondisi kesehatannya? Yang pertama adalah indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh adalah ukuran untuk mengetahui gemuk atau kurusnya seseorang. Calon pengantin wanita yang terlalu kurus beresiko tidak mampu mencukupi gizi bagi janin yang dikandungnya. Lalu, bagaimanakah cara menghitung indeks massa tubuh yang ideal? Indeks massa tubuh dapat dihitung melalui rumus berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Adapun klasifikasi nilai indeks massa tubuh, yang pertama adalah sangat kurus, kurus, normal, gemuk, dan obesitas. Usahakan kepada calon pengantin untuk dapat menjaga pola makannya dengan asupan gizi berimbang sehingga indeks massa tubuhnya mencapai nilai normal atau ideal. Adapun kondisi kesehatan lain yang harus diketahui oleh calon pengantin adalah dengan ukuran lingkar lengan atas atau yang biasa disingkat dengan lila. Lila digunakan untuk mengetahui kekurangan energi kronis pada remaja wanita atau calon pengantin. Sehingga dapat diketahui apakah nanti calon pengantin beresiko untuk melahirkan anak yang stunting yang dapat dicegah melalui nilai lila yang ideal. Lalu pertanyaannya, berapakah nilai lingkar lengan atas yang ideal? Usahakan kepada calon pengantin wanita bisa mencapai nilai ideal yaitu kurang dari 23,5 cm. Kondisi kesehatan calon pengantin berikutnya yang harus diperiksa adalah kondisi kadar hemoglobin dalam darah. Kondisi kadar hemoglobin dalam darah akan menunjukkan apakah calon pengantin mengalami anemia atau tidak. Calon pengantin wanita yang anemia
umumnya akan cepat mengalami keluhan berupa 5L. Apa itu 5L? Yang pertama adalah lelah, yang kedua letih, ketiga lesu, keempat lemah, dan yang kelima lunglai. Selain itu, calon pengantin wanita juga akan mengalami keluhan lebih sering pusing dan juga mata berkunang-kunang. Kondisi anemia yang dialami oleh calon pengantin wanita juga menjadi salah satu faktor risiko yang bisa menyebabkan terlahirnya bayi stunting. Calon pengantin juga harus tahu tentang kondisi 4 terlalu. Apa itu 4 terlalu? Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat. Perlu diingat ya Catin, kehamilan dan persalinan akan beresiko tinggi apabila calon pengantin wanita berusia terlalu muda dan terlalu tua. Selain itu, calon pengantin wanita juga harus mempersiapkan dan merencanakan agar nanti pada waktu hamil jaraknya tidak terlalu dekat dan jangan sampai terlalu banyak jumlah anak yang dilahirkan. Selain itu, calon pengantin harus tahu bahwa calon pengantin harus menghindari paparan asap rokok. Setelah menikah, pasangan suami istri pastinya akan siap menyambut masa kehamilan. Selama masa kehamilan, seorang calon ibu harus rutin memeriksakan kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan, yaitu 1 kali